bima fihi minasyarri fa'alam innahu mura'in. Artinya, barang siapa yang senang disebut sebagai orang baik, namun ia tidak pernah berlaku baik dan tidak senang jika disebutkan kejahatannya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang yang benar-benar riya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah yang memberikan kepada kita sekalian al-afiyah, as-sihah, sampai kita pada malam hari yang mulia ini di salah satu tempat yang mudah-mudahan kita doakan semoga Allah jadikan ini tempat berkah daripada Maulid Arba'in ini akan menyebar di juata laut, juata laut ini namanya, khusus sahibul bait diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak daripada umat Rasul yang menghidupkan daripada syiar Maulid ketika datang bulan Nabi, terkhusus untuk wilayah juata laut ini, insya Allah ya, semakin semarak daripada dakwah dan syiar salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bawa buah kan? Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulim fid darain ila qawlihi radhiyallahu anhu al-hikmatul hadiyata wa thalathun. Imam al-Haddad menjelaskan kepada kita dalam hikmah yang ke-31, man ahabba, man siapa orang, ahabba menyukai, suka, ayyusofa disifatkan pada dirinya, bima dengan apa-apa, laisa indahu yang tidak ada pada dirinya, minal khairi dari kebaikan. Manusia ini kan kadang-kadang kalau dipuji terhadap satu pujian yang tidak ada itu di dalam perbuatannya, pada dirinya, seneng dia. Dari perbuatan baik, dia tidak melakukan perbuatan baik, zuhud dari dunia, misal tadi membantu orang, dia tidak, dalam perkara taat atau ibadah dia tidak melakukannya, tapi ada orang yang mengatakan, oh itu ahli tahajud, itu orang tiap malam aku lihat selalu ke masjid At-Taqwa, kalau udah datang jam 2 malam pasti ke masjid At-Taqwa. Dugaan orang itu kan pasti ihya'ul lail, qiyamul lail, tempatnya itu ke masjid begini. Husnuzonnya orang masya Allah kadang sama kita nih, orang kadang baik sangka sama kita terhadap satu perbuatan baik, amal baik yang tidak ada pada diri kita. Kadang-kadang masya Allah ya, luar biasa umat Nabi. Tapi beruntung orang yang selalu berbaik sangka ya, merugi orang yang selalu berburuk sangka. Ada orang baik sangka sama kita dengan kebaikan yang tidak pernah kita lakukan, padahal dia
ke masjid itu numpang ke kamar mandi, bukan sholat tahajud, tapi dibilang sama orang, ente masya Allah tiap malam tak liatin ke masjid terus tiap jam 2 tahajud ini luar biasa, padahal enggak, numpang kamar mandi aja. Nah ketika dipuji seperti itu manusia ini tadi, yang dipuji tadi besar kepala dia, senang dia dipuji, padahal dia tidak melakukan. Maka ini orang dikatakan mura'in, betul-betul telah melakukan perbuatan riya. Nah, riya itu apa? Riya itu senang dipuji, penyakit loh ini. Ada orang siapapun kalau demen, suka, senang dipuji, atau bisa jadi dia memuji dirinya sendiri, berarti betul-betul itu orang telah memelihara penyakit hati yang menjadi hijab antara manusia hamba dengan Allah. Dari banyaknya hijab di dalam hati ini, salah satunya adalah riya, senang dipuji. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pantas untuk mendapatkan pujian dari kebaikan yang senantiasa beliau lakukan, dan memang terbukti Imam Ali bin Abi Thalib pantas untuk mendapatkan pujian dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan, karena memang melakukan kebaikan. Tapi melakukan amal kebaikan bukan harapannya agar dipuji. Ada orang yang tidak melakukan kebaikan kemudian dipuji sama orang, dibilang dia melakukan suatu perbuatan baik, padahal tidak sama sekali dia melakukan perbuatan baik tersebut, dan dia senang dengan pujian yang tidak semestinya dia itu dipuji karena dia tidak melakukan. Maka ini orang betul-betul telah melakukan pada dirinya riya, ada perbuatan riya pada diri. Kalau memang melakukan perbuatan baik kemudian dipuji dengan kebaikannya, ada orang bilang nih orang sakha, dermawan, karena kedapatan dia senantiasa membantu orang-orang yang butuh bantuan, senantiasa memperhatikan fuqara wal masakin, senantiasa memperhatikan orang-orang yang lemah dengan hartanya, atau orang membantu dengan tenaganya. Ya, artinya dia melakukan kebaikan dengan apa yang bisa dilakukannya, lalu dipuji dia sama orang, itu pantas. Tapi hati-hati juga, yang dipuji jangan sampai lupa diri. Nanti kebaikan amal yang kita lakukan tidak ada nilai. Tidak ada nilainya, karena suka dipuji. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan semua kebaikan yang didapati oleh orang-orang yang mengetahuinya, tidak ada kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi daripada perkara yang dianjurkan oleh Islam di luar kewajiban itu, melainkan sudah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu susah senang sama Nabi. Apa yang disampaikan Nabi langsung dilakukan. Apapun yang dilakukan, pernah dilakukan oleh Nabi, pasti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan turun lagi itu kepada Umar bin Khattab dan kepada pembesar orang-orang yang ada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama mereka dipuji, layak karena memang melakukannya. Kalau orang tidak melakukan tapi dapat pujian, ketika dipuji dia senang padahal tidak ada pada dirinya itu amal kebaikan, ini orang mura'in namanya, riya nih orang. Ketika dipuji dari kebaikan yang dia lakukan, Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan
Allahumma ghfirli. Nah, ini kalau ada orang yang memujimu, baik itu memang ada pada dirimu atau tidak ada pada dirimu, segeralah baca ini doa, sehingga tidak memberi celah untuk syaitan bermain di dalam hatimu terhadap pujian yang kau dapatkan. Ada kalanya orang senang dipuji, itu tabiat, tapi tidak bagus. Sesuatu yang tidak bagus disukai oleh manusia adalah mendapatkan pujian. Istri senang dipuji sama suami, suami senang dipuji sama istri, orang di sekitar senang mendapat pujian dari yang di sekitarnya. Kalau kamu bisa menahan dirimu, hatimu daripada setiap pujian, maka tahan. Jika kamu bisa menahan lisanmu untuk memuji orang, tahan. Karena bisa jadi pujianmu itu betul, tapi yang dipuji tidak bisa menahan diri. Akhirnya halak, celaka, binasa itu yang dipuji. Kasihan dia. Sampai Nabi memberikan perumpamaan, orang yang dipuji sama orang yang memuji, ya, itu seperti perumpamaan binatang ternak yang mau disembelih tapi tidak pakai pisau. Saat kita memuji saudara kita, sama saja kita sedang menyembelihnya, tapi tidak dengan pisau, dengan mulut. Jadi ada beberapa sahabat lagi duduk, kemudian yang satu memuji teman yang lain, didengar sama Nabi SAW, dan pujiannya itu betul, ya, bukan tidak ada pada yang dipuji, memang ada. Lalu Nabi mengatakan, sungguh kalian telah membunuh dan menyembelih saudara kalian dengan tanpa pisau. Artinya kamu yang memuji saat ini sedang menyembelih temanmu yang kau puji, tapi tidak menggunakan pisau, dengan lisan. Seandainya dia tahu kalau dia lagi disembelih, dia tidak bakal suka dipuji. Emang ada yang mau disembelih? Kamu mau disembelih? Ya kalau nggak mau jangan suka dengan pujian. Ketika ada orang yang memuji, jangan juga kamu marahi dia, tapi kembalikan kepada dirimu agar kamu bisa terlatih, jiwamu, hatimu terlatih dengan berbagai macam pujian, ada atau tidak ada itu pada dirimu dari kebaikan yang dipuji orang terhadap dirimu. Latih dia dengan doa ini, ya. Apa doanya? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan aku dari apa yang tidak dia ketahui. Yang memuji itu dia belum tahu, dia tidak mengetahui bahwasanya lebih banyak kekurangan yang ditutupi masih sama Allah di dalam diriku. Dia cuma melihat yang dohir baiknya aja, lalu dia puji aku, tapi yang banyak lagi yang belum dia ketahui itu masih banyak, ya. Waj'alni khairam ma yadunnu, jadikan aku sebaik-baik apa yang diduganya. Yang memuji ini tadi, dia husnudzon sama kita. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik apa daripada yang diduganya terhadap aku. Wala tu'akhidni bima yaqul, jangan kau siksa aku terhadap apa yang diucapkannya. Tersiksa dia, orang memuji itu menyiksa kita yang dipuji. Kita tersiksa kalau tidak bisa kita mengatasi riya ketika tiba orang memuji kita. Nah, kalau seandainya orang suka dipuji, maka ketika kamu dimaki jangan marah. Ayo, kita kan manusia ini kalau dipuji seneng, ya. Maka kalau dimaki jangan marah, jangan tidak terima,
Karena makian itu adalah nasihat bagi orang yang berakal dan beriman kepada Allah. Hanya saja caranya mungkin kurang pas. Kamu ini sudah tahu minum minuman keras itu berdosa, masih saja minum. Nah, kamu dimaki itu, ya, dimaki-maki itu sama orang karena kamu suka minum minuman keras misalnya. Udah tahu malam waktu istirahat malah begadang, besok nanti kerja nggak kerja gara-gara capek begadang. Nah, kamu dimaki-maki dia gara-gara begadang. Mungkin caranya salah, tapi bagi orang yang hatinya bersih itu bukan makian baginya, atau dimaki dengan kata-kata yang tidak bagus. Ya, dengan cacian dan makian yang membuat orang kalau didapatkan pada dirinya hal tersebut dia akan marah. Tapi untuk orang yang beriman berakal enggak, itu nasihat, tapi dia tidak tahu cara ngasih nasihat yang baik dan lemah lembut. Enggak apa-apa. Enggak usah kita mikirkan orang dengan caranya untuk memberikan nasihat. Yang penting kamu menangkap itu semua. Andai kata itu pujian berlindung kepada Allah, andai kata itu makian, jadikan itu nasihat untuk dirimu. Yang tidak boleh kamu, ya, di dalam menasihatin orang dengan cara yang sama. Kalau orang lain terhadap dirimu is oke, nggak apa-apa. Tapi jangan kamu tiru ke orang lain. Dia cuma caranya aja yang salah. Maki-maki itu berarti dia sayang loh sama kita. Dia kasih tahu apa kekurangan kita. Kalau kita berakal ya bakal kita perbaiki kekurangan. Oh iya betul juga. Ya, nggak bagus begadang. Nggak bagus gadang angin nanti masuk. Salah tadi. Nggak bagus minum-minuman keras, mabuk-mabukan untuk kesehatan. Betul apa yang disampaikan. Cuma caranya mungkin yang kurang pas. Tapi itu nasihat. Tapi ketika kita memberikan makian nasihat kepada orang lain, ya jangan ikuti caranya tadi dengan cara memaki. Kamu ini bego betul, ya, dikasih tahu berkali-kali ndak ngerti. Ya, itu nasihat. Tapi caranya. Ya. Kalau kamu bisa mengambil nasihat dari itu kata-kata, kalimat yang tidak enak didengar tadi, goblok, bahlul, bego, artinya kamu itu disuruh lebih giat biar pinter. Lebih bisa jadi lebih pintar, tapi memang caranya tidak bagus. Jangan kita tidak terima nasihat kok, hanya saja caranya. Makanya kalau orang suka dipuji, ya, siap-siap harus siap terima dimaki. Kalau bisa seperti itu, maka kamu berubah, bukan riya, namanya ikhlas. Kalau kamu tidak bisa terima dengan makian, atau kamu disifatkan dengan oleh orang yang tidak pernah ada pada dirimu kebaikan, wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr, kalau dibuka kekuranganmu, disebut kekuranganmu, kamu tidak suka, kamu marah, kamu benci sama orang itu ketika dia membuka kekurangan atau aib yang ada pada dirimu. Kamu marah. Fa'lam annahu mura'in. Ketahuilah itu orang betul-betul telah melakukan riya. Tadi ya, dia cuma salah cara saja ketika dia memberitahukan yang jelek dari diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita. Dikasih taunya, dibongkarnya, dibukanya, disebarkannya kekurangan atau kejelekan kita tadi oleh orang ini. Cara dia yang salah memang, tapi itu nasihat biar kamu menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Kau punya kejelekan itu dibongkarnya supaya kamu sadar. Jadi kamu tidak melakukan kejelekan itu lagi berkali-kali, berulang kali. Nah, ini orang berakal nih, ini orang sehat ini kan, mukmin betul dia. Kalau seandainya makian kejelekan yang ada pada dirinya dibongkar sama orang, disebut-sebut orang lain, tapi dia di dalam meresponnya itu positif. Ya.
Oh, berarti ini orang pengen aku menjadi lebih baik. Tapi tidak dari kita, tidak boleh ngikutin cara. Kalau kita tahu ada itu orang kekurangan, tutupi, jangan dibongkar, ditutupi aibnya orang. Karena kenapa? Belum tentu dia sama dengan dirimu, belum tentu dia bisa terima, belum tentu dia berakal. Bisa jadi dia marah. Nah, ketika dia marah tidak terima, berarti dia riya. Kenapa? Dia benci kalau kekurangannya itu disebut-sebut. Dia suka dipuji padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan. Apa namanya kalau bukan riya itu? Seorang presiden, pernah Guru Mulia Habib Umar menceritakan seorang wazir, presiden lah, seorang raja Malik, dia memberikan harta kepada wakilnya agar berangkat ke kampung sono, ke negeri sono, bangun masjid, pakai duit pribadinya, dibawalah sama wakilnya ini, sama menterinya ini, utusan tadi, dibangunlah itu masjid di negeri sebelah tetangga tadi. Misalnya orang dari Tarakan ngutus orang satu di Juwata, bangun masjid, ini duitnya anak wakilkan, anak amanatkan ya, amanatkan nih hartaku, bangun masjid di Juwata. Dibangunlah masjid di Juwata. Orang di Juwata nih taunya dia yang bangun. Kenapa? Karena duitnya dia yang bawa, ya. Si yang ditarakan, amanatkan, mewakilkan sama dia gitu. Dia dipuji-puji sama orang karena udah bangun masjid, padahal tidak sama sekali. Dia cuma wakil aja membawa uang si raja ini tadi. Ada orang yang kaya lagi tarakan tadi. Alhasil ada beberapa orang yang tahu hakikatnya sebetulnya. Karena sudah tersebar di daerah Juwata ini, fulan ini yang bangun masjid megah lagi. Masya Allah. Kata beberapa orang, satu dua orang yang tahu, tak betul ini. Dia dipuji-puji, senang, padahal dia cuma dapat titipan harta majikannya, presidennya. Dia cuma wakil doang untuk bawa harta tersebut ke Juwata, suruh bangun masjid. Wah, ini tidak beres, ini kita harus kasih tahu. Kata yang tahu yang sebetulnya nih, ya. Lah yang si wakil ini tadi tuh seneng betul dipuji, padahal bukan duit dia. Wah, terima kasih kepada fulan yang telah membangunkan di tempat kami ini masjid. Yang dia tadi sama-sama, iya sama-sama, ya. Padahal dia enggak sama sekali punya peranan, cuma bawa duit doang. Bilang sama rajanya, sama yang punya duit tadi, anu Pak, nama dia melambung melejit di Juwata Laut, dan orang taunya masjid itu terbangun pakai duit dan harta dia. Ini enggak betul ini Pak, ini harus dikasih tahu bahwasanya yang bangun masjid ini sampean, bukan dia. Kata si yang punya duit tadi, nggak perlu apa, biarin aja. Apa menurutmu Allah itu tidur? Yang aku butuhkan saat ini Allah tahu, bukan orang lain. Tidak ada manfaat aku diketahui sama orang lain. Apa untungnya untukku kalau diketahui sama masyarakat di Juwata? Kalau yang bangun masjid itu pakai uangku, untungnya untukku apa? Aku dapat pujian dari orang sebagaimana itu orang dipuji yang kau ceritakan? Ya, tidak perlu. Yang aku perlukan Allah mengetahui, bukan makhluknya. Deh, selesai. Syukur iman, ya, lihat bagaimana ini orang berakal. Dia tidak butuh pujian. Ngapain mengharap pujian dari manusia kalau yang memberikan pahala adalah Allah dan dia maha mengetahui? Lantas untuk apa mengharapkan pujian makhluk? Jadi riya ini Imam Ghazali juga mengatakan membagi. Nah, ini agar kita paham.
Riya ini penyakit bahaya nih. Ya, dia bisa menghanguskan daripada pahala yang kita lakukan, hilang, nol jadinya. Karena tidak ada ikhlas. Riya itu mengharapkan orang lain, makhluk lain gitu. Ya, jadi ada orang bertanya, ana berbuat amal baik, tapi nanti takut riya. Lebih baik ana ndak usah melakukan amal baik, ketaatan, daripada nanti timbul riya. Dia bergumam di dalam hatinya dan di pikirannya itu kata-kata, mau melakukan perbuatan baik tapi nanti timbul riya, lebih baik tidak usahlah daripada nanti riya ketika melakukan taat. Maka Imam Ghazali membagi ini riya ini. Jangan, kata beliau, tetap lakukan ketaatan, tetap lakukan amal baik, ya. Tapi kamu juga tidak boleh menjadi orang yang tidak faham sehingga kamu menggagalkan amal baik dan taatmu kepada Allah. Kamu cuma perlu menguasai dan mengetahui aja bahwasannya yang namanya iblis dan syaitan itu paling tidak suka ketika melihat orang yang beriman, seorang hamba Allah menjalin hubungan dengan Allah. Paling tidak suka ada hubungan antara kita dengan Allah. Itu tidak suka itu setan. Dia akan berupaya agar gagal itu hubungan ketaatan tadi, amal baik tadi biar gagal. Jadi dia tidak ada komunikasi dengan Allah melalui amal baik, melalui taat, melalui ibadah. Ada kalanya ibadah itu yang pertama ibadah yang nafsu atau jiwa kita ini tidak merasakan lezat dan nikmat, yang ada malah capek, berat. Seperti apa? Seperti sholat, seperti jihad fisabilillah. Yang kamu rasakan itu capek, ya. Seperti kamu jauh-jauh dari Juwata ke dari Tarakan ke Juwata, yang bawa alat, nanti besok antar lagi. Itu yang tidak bisa dirasakan nikmat dan lezatnya. Yang bisa kamu dapatkan cuma capek secara zahirnya. Tapi bisa itu timbul nikmat ketika apa? Ketika ada orang yang memujimu. Sholat, haji, yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, tapi nafsu di dalam hati kita tidak merasakan lezat, sehingga ada dorongan dari orang atau manusia di sekitarmu kepada dirimu, baru kau akan merasakan lezat. Contoh Ashabul Khidmat, dia ngangkat sound system satu di pundaknya, atau satu, kan ada tenteng tuh ya, pegangan ya, dia bawa satu tangan kanan. Tiba-tiba ada satu orang teman yang mengatakan, wih, insya Allah ya, dari sini ke depan kau bawa satu sendirian. Nah, ini ada dorongan, ada pujian, ya. Maka nafsu tadi merasakan lezatnya pujian tersebut yang mematikan dia. Apa, tangan kiri diambil satu lagi untuk sound system itu, langsung bawa dua. Ketika ada dorongan manusia, makhluk di sekitar yang memuji dia, maka timbul dia merasakan baru lezatnya itu ibadah. Tapi itu sia-sia di mata Allah, jadinya sia-sia. Sayang ya ini. Ada sifatnya yang memang nilai-nilai ibadah atau taat yang nafsu itu sudah merasakan lezatnya ketika sebelum dan ketika mendapatkan dorongan orang-orang yang ada di sekitar. Contoh ibadahnya apa? Sedekah, bersedekah, berinfak, berurusan dengan harta, ya, yang berurusan dengan banyak orang. Dia sedekahnya, misalnya satu orang dikasih sama dia 10.000, ya, 10.000. Nah, ketika ada orang yang menyaksikan dan mengatakan, oh ahli sedekah, naik 20.000.
Yang tadinya satu amplop, ada orang yang ngomong, ada orang yang melihat, oh naikin 2 amplop. Jadi nafsunya tadi itu memang betul-betul dari awal sampai ketika melakukan itu perbuatan sedekah tadi sudah merasakan lezat. Sama seperti ini juga bahaya dia. Artinya tidak dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Nah kalau begitu lebih baik tidak usah beramal baik, tidak usah melakukan taat. Itu tujuan syaitan aslinya, biar kamu tidak beribadah, biar kamu tidak melakukan perbuatan taat, biar kamu tidak terkoneksi dengan Allah melalui amal-amal baik. Memang udah tujuannya begitu. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, jangan pernah terlintas untuk tidak mau melakukan perbuatan baik, amal baik, ketaatan kepada Allah, hubungan yang menyambungkan dengan amal perbuatan itu engkau dengan Allah, sehingga kamu bisa mengatasi yang mesti kamu atasi. Maksudnya apa? Sebelum riya ini bisa timbul, sebelum melakukan, di awal melakukan, di pertengah melakukan, di tengah, sebelum, di awal start, dan di pertengahan. Kalau di awal sebelum melakukan perbuatan baik timbul ini riya, timbul pengen dipuji, timbul pengen dibilang ini dan itu, pokoknya semua berbentuk amal kebaikan ya, ketaatan, maka kamu harus lenyapkan itu. Jangan kamu berpikir sudah nggak jadilah, enggak, stop dulu, kamu muhasabah, tahan dulu ini amal, jangan lakukan dulu, tapi kamu muhasabah sama dirimu, sama hatimu, sama nafsumu. Kau ajak dia dialog, kau ajak dia diskusi. Nafsu, kamu mau membatalkan amal baik gara-gara mengharap omongan orang atau pujian dari orang, dan kamu melupakan Allah yang memberi pahala, Dia yang maha dermawan, tidak berkurang apa yang ada di sisinya. Ketika kamu melakukan taat tersebut, kau akan mendapatkan itu dari Allah. Terus kau batalkan gara-gara takut riak, nanti ada yang memujimu atau ada orang yang tahu dan dia akan memujimu, padahal yang kau lakukan itu memang baik, lalu kau gagalkan, rugi. Nah, kalau sudah ente muhasabah seperti itu, maka akan timbul di dalam dirimu semangat tetap untuk melakukan itu amal. Masuk ke dalam amal itu, baru kamu mulai amal kebaikan, datang lagi dia. Tetap harus diatasi seperti cara yang pertama. Ya, jangan kasih kesempatan. Ini iblis lagi berbisik. Tujuannya biar kamu tidak jadi melakukan amal baik tadi, sehingga kamu tidak mempunyai hubungan dan koneksi dengan Allah melalui amal baik dan ketaatan tadi. Di awal tadi, di awal melakukan kebaikan, dia akan berbisik lagi. Untuk apa? Udahlah, batalkan aja dosa, kau lanjut ini ibadah. Toh nanti ujung-ujungnya kamu minta pujian sama orang. Kamu lagi melakukan ini tengah-tengah ini. Ada kalanya orang menggagalkannya, dibatalkannya. Gara-gara apa? Takut riya. Jadi dia tidak lanjutkan itu pekerjaan amal baiknya. Stop dulu. Dalam hatimu tetap kamu harus lawan. Pertengahan amal baik yang kamu lakukan itu akan datang lagi. Tetap kamu harus tekan dia dan harus kamu paksakan katakan tidak. Tidak, aku semata-mata untuk Allah. Terserah kau wahai nafsu ingin mengatakan membisik apa kepadaku. Tidak bakal ku dengarkan bisikanmu. Akan kutuntaskan ini ibadah tersebut. Maka dengan bantuan Allah lama-lama nanti kamu akan terbiasa dan kamu tidak lagi terdengarkan dengan bisikan-bisikan yang menggagalkan kamu dari amal baik. Ya, atau membuat kamu terhenti ketika melakukan amal baik.
Setelah amal tersebut, ibadah tersebut kamu kerjakan, dia tidak bakal berhenti itu syaitan. Iblis tadi berbisik, dia nggak bakal stop. Padahal amalnya sudah kamu lakukan. Apa dibisikkan sama dia? Kamu kalau kamu gagalkan, kamu iya ya, daripada aku beramal nanti timbul, ya sudahlah, nggak usah aku lakukan, nggak jadi, takut riak nanti, takut nanti ada yang memujiku, atau aku mengharapkan pujian dari orang lain, umpama. Akhirnya kamu gagalkan, kamu ikutin itu bisikan syaitan tadi untuk melakukan amal baik, jadinya cancel, dibatalkan. Itu pun tetap dibisikin sama dia untuk amal kebaikan yang berikutnya. Tidak ada ikhlas kamu tuh beramal, untuk apa? Percuma, kau cuma dapat capek aja, sia-sia. Untuk apa kau beramal? Gak ada ikhlasnya juga kamu di dalam amal. Akhirnya apa? Tidak sama sekali dia berbuat baik, sama sekali dia tidak berbuat baik. Jangan, tetap lakukan amal baik, tetap beribadah, tetaplah kamu dalam ketaatan meski banyak bisikan-bisikan yang membisikimu. Hanya kamu perlu latihan untuk melawan itu bisikan. Ya, ada kala sebelum, ada kalanya di awal, ada kala di pertengahan. Kalau kamu gagalkan, kamu batalkan, tetap kamu tidak lepas daripada bisikan untuk amal baik yang berikutnya. Itu tujuannya, sehingga kamu sama sekali tidak melakukan ketaatan pada Allah. Ya, nah, jadi kita harus bisa pahami. Ya. Jangan sampai kita senang dapat pujian, padahal itu tidak ada pada diri kita. Seandainya itu ada pada diri kita, cepat-cepat meminta kepada Allah dengan doa tadi. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam ma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya. Dikatakan an-nasu halak illal alimun, manusia itu binasa, celaka manusia kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya berilmu, orang yang paham. Yang paham itu tidak akan didapat kecuali dengan belajar. Belajar itu tidak akan kamu dapatkan kecuali kamu mempunyai seorang guru, murabbi yang betul-betul menuntunmu. Manusia dalam keadaan celaka, binasa, halak kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halak illal amilun. Orang yang berilmu juga akan celaka sampai dia mengamalkan ilmunya. Kita punya ilmu, kita udah tahu, udah belajar, kita udah tahu ilmunya. Ya. Kamu belum tentu selamat hingga kamu mengamalkan apa yang pernah kamu pelajari. Wal amiluna halak hatta illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu tetap dia belum bisa aman, dia akan celaka, sehingga dari amal yang dilakukan ada keikhlasan. Wal mukhlisun ala khatarin adhim. Orang yang ikhlas pun masih berbahaya. Yang udah ikhlas aja itu masih bisa membahayakan dirimu. Maksudnya bagaimana? Kau melakukan amal baik, ikhlas, ya. Kamu belajar, kamu punya ilmu, selamat kamu dari kecelakaan yang pertama, kebinasaan yang pertama. Kenapa? Karena kamu berilmu. Ilmu yang ada pada dirimu kau amalkan, maka selamat kau dari kecelakaan yang kedua, kebinasaan yang kedua. Ya? Ketika mengamalkan apa yang kamu ketahui dari ilmu yang kamu pelajari, kamu amalkan dengan ikhlas, maka selamat kamu dari kecelakaan atau kebinasaan yang ketiga. Saat mengamalkan ilmu tadi, saat ikhlas tadi, itu pun masih dalam keadaan bahaya. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi amal ikhlas yang kamu lakukan saat beramal, timbul ingatan tersebut ketika sudah berlalu waktu dari amal yang kamu lakukan. Karena ciri-ciri tanda-tanda orang itu dinamakan ikhlas, tidak pernah ingat akan kebaikan yang pernah dilakukan.
Jadi orang yang ikhlas aja ala khatarin azim, dia masih dalam keadaan bahaya, sehingga betul-betul dia tidak pernah mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan kapan waktu. Dulu kalau bukan karena aku, manalah dia jadi insinyur, aku yang membiayainya masih kecil. Udah berapa tahun berlalu? Udah berapa tahun? Mana dia jadi sukses seperti ini kalau ndak aku yang ngasih modal 20 tahun yang lalu? Masih kau ingat? Padahal waktu kamu membantunya 20 tahun yang lalu, kamu ikhlas loh bantu itu. Tapi ketika berlalu 20 tahun setelah, kau ingat kebaikan yang kau ikhlas di dalam melakukan, kamu dalam kecelakaan atau bahaya, kamu di dalam jurang kebinasaan karena kau masih ingat kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Tidak usah. Ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, perkara yang seperti ini ngomong aja gampang, tapi praktek berat. Ya, kita ini ngomong pinter bisa, ya. Tapi nanti kadang-kadang di dalam realita menjalankannya, tatbik, mempraktekkan itu berat. Tapi ketahuilah semua itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Asal ada kesungguhan, kemauan untuk merubah di dalam diri kita. Kalau tidak seperti itu, ya selama-lamanya kita akan terbelenggu nafsu kita oleh bisikan-bisikan yang merugikan kita, hingga tidak ada hubungan antara hamba tersebut dengan Allah melalui amal baik, amal taat, dan amal-amal yang soleh. Semua manusia binasa demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi, semua manusia itu merugi. Merugi itu artinya celaka lah, binasa dia. Kecuali siapa? Illal ladzina beriman. Tuh pertama. Kemudian yang kedua, wa amilu. Bagaimana kamu mau mendengarkan bisikan syaitan? Memang tujuan kamu tidak mau diperbolehkan melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh ini belum tentu luput daripada riya, ujub, takabur, ada semua di situ. Ya. Tapi perlu terus jangan putus. Kalau kamu putus, memang itu tujuan syaitan. Kamu menyerah, oh senang dia. Tapi di dalam menjalankan masih banyak cacat dan kekurangan. Tutupi pelan-pelan. Minta bantuan kepada Allah. Maka semua itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau tidak kita melakukan, sampai kapan? Kamu tidak akan pernah melakukan, sampai mati tidak bakal kamu lakukan amal soleh tadi. Kenapa? Kamu terlalu takut untuk melakukannya dengan kekhawatiran, artinya kamu dengarkan bisikan syaitan. Akhirnya kamu cancel, nggak jadi melakukan. Menang dia. Kalau aku lakukan nanti aku dapat pujian, aku mengharapkan ini dan itu, lakukan. Tapi latih, jangan itu berkelanjutan. Lambat laut nanti Allah akan membantumu, akan menghilangkan daripada yang membuat kamu takut di dalam amal baik. Kalau tidak seperti itu, ya rugi. Semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati. Wa ketiga, tawasau bil, saling berwasiat yang hak. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat kepada kesabaran. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Allah bukakan akal pikir kita, sehatkan rohani hati kita, sehingga kita tetap semangat di dalam amal ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan daripada keberkahan apa yang kita lakukan dan kita amalkan, dijauhkan kita daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.